Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas dan kami dari kelompok Jam'iyah Fisabilillah kami akan menjelaskan sedikit tentang polybag yang ada dipegang oleh teman kita ini. Yang pertama, polybag yang dipegang oleh teman kita ini adalah polybag yang tanggung yang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, untuk isinya, untuk tanahnya itu bisa menggunakan tanah bekas pembakaran agar lebih bagus, agar bisa lebih subur, atau tanah yang biasa. Yang penting jangan tanah yang keras. Nah, jadi selanjutnya kami akan menuju kepada tanaman yang selanjutnya. Oke, teman-teman, ikuti kami. Oke, selanjutnya kita ke tanaman. Di sini ada sayuran selada, bisa digunakan untuk kebab atau burger, dan masa panennya kurang lebih selama 1 bulan. Mari kita ke tanaman selanjutnya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita berlari ke tanaman yang selanjutnya, yakni sayur-sayuran. Ya, di depan kita ini ada tanaman yang bernama seledri atau sering kita sebut dengan daun sop. Nah, daun sop ini untuk masa pertumbuhannya kurang lebih 1 bulan. Dan yang namanya seledri atau daun sop ini pertumbuhannya tidak akan pernah habis dan terus berlanjut dan akan terus tumbuh jika kita senantiasa merawatnya. Tetapi jika kita lalai dari merawatnya, tidak mengurusnya, maka dia akan habis dengan sendirinya. Nah, untuk daun sop atau seledri ini manfaatnya untuk makanan sangat banyak, seperti yang kita dapatkan di pinggir jalan, yang kita dapatkan di mall-mall, kadang juga ada seperti sop, soto ataupun bakso. Jadi untuk seledri atau daun sop ini sangat banyak manfaatnya untuk kita. Kita beralih kepada tanaman yang selanjutnya. Ya teman-teman semuanya, kita beralih kepada tanaman yang selanjutnya, yakni sayur-sayuran. Yang pertama di depan kita ini ada sayuran yang bernama tomat. Tomat ini untuk masa pertumbuhannya atau masa panennya kurang lebih 2 bulan. Nah, untuk manfaat dari tomat ini sangat banyak. Yang pertama, bisa digunakan untuk masker kecantikan, bisa digunakan untuk jus tomat, bisa dikonsumsi dengan jus tomat, dan bisa juga digunakan sebagai sambal. Dan ingat, sebagian pepatah mengatakan bahwasanya sambal tanpa tomat tidaklah nikmat. Oke teman-teman sekalian, kita berada di tanaman selanjutnya, yakni tanaman kemangi. Tanaman kemangi ini manfaatnya sangat banyak. Yang pertama yang sering kita temukan di masakan lalapan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, gunanya ini buat apa? Nah, gunanya akan kami jelaskan, yakni gunanya untuk mengharumkan makanan agar untuk menambahkan rasa nikmat untuk menyantap makanan tersebut. Nah, untuk masa pertumbuhan dari tanaman kemangi ini kurang lebih 1 bulan. Nah, untuk teman-teman untuk menanamnya ini sangat mudah, bisa ditanam di tanah-tanah yang udah cukup lembek atau tanah-tanah yang gembus agar dia bisa bertumbuh lebih banyak dan lebih besar. Baik teman-teman, selanjutnya kita beralih kepada tanaman selanjutnya, yakni tanaman daun bawang. Untuk daun bawang ini masa pertumbuhannya kurang lebih 2 bulan dan biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang berkuah seperti soto, sop, bakso, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita beralih kepada sayuran atau tanaman yang selanjutnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sekarang beralih kepada tanaman selanjutnya. Nah, di samping kita atau di depan kita ini ada bibit yang namanya bibit lombok. Untuk bibit lombok ini masa pertumbuhan atau masa panennya kurang lebih 1 bulan. Untuk manfaatnya sangat banyak. Mungkin teman-teman pernah datang ke restoran yang mahal, pernah datang ke mall-mall atau tempat-tempat makanan. Nah, teman-teman pasti mendapatkan namanya sambal. Nah, sambal sebagai teman untuk makanan tersebut, untuk menambahkan kenikmatan daripada makanan tersebut. Nah, asalkan teman tahu sambal yang pedas dan nikmat itu terbuat dari lombok yang ada di sini. Dan untuk semua lombok ini masih bibit. Nah, nanti selanjutnya kita akan beralih kepada lombok yang udah bisa kita konsumsi atau bisa diolah. Baik, kita kepada lombok yang udah bisa diolah. Baik teman-teman, kita melanjutkan perjalanan kita yakni di tanaman selanjutnya. Nah, di samping saya ini ada tanaman bibit terong. Untuk bibit terong ini teman-teman harus ketahui bahwa terong itu terbagi menjadi 2. Yang pertama terong yang bentuknya panjang yang berwarna ungu, yang kedua yang bundar berwarna hijau. Nah, untuk di hadapan teman-teman sekalian ini di samping saya, ini terongnya yang berbentuk panjang. Untuk manfaatnya bisa digunakan untuk lalapan, bisa dioseng-oseng untuk menambah kenikmatan dan bisa berguna untuk badan kita. Nah, untuk masa pertumbuhannya kurang lebih 1 bulan dan kita akan beralih kepada tanaman terong yang udah berbuah. Oke, baik teman-teman, jika sebelumnya saya telah menjelaskan dan menunjukkan kepada teman-teman tentang bibit lombok dan bibit terong. Nah, di hadapan kita ini udah ada lombok yang udah bisa diolah, bisa dipetik, dan terong yang udah bisa diolah dan dipetik. Yang seperti terong seperti ini mungkin udah cukup matang dan bisa dipetik diolah sebagai lalapan. Namun di sini lomboknya mungkin masih berwarna hijau.
bisa ditunggu agak kemerah-merahan untuk bisa dinikmati dengan sangat mantap. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman dari tanaman yang telah saya jelaskan dan kami jelaskan ini mungkin cukup sekian, dan kami akan beralih kepada beralih kepada hewan, yakni ikan lele. Mari teman, kita sekarang berada di kolam lele. Kolam lele ini biasa disebut dengan ikan berkumis. Nah, sekarang di hadapan kita perhatikan ikan lelenya masih berukuran kecil karena masih berumur kurang lebih 1 bulan. Dan untuk jumlah per kolam ini ada kurang lebih 3.500. Nah, ini untuk yang diperternakan, dan untuk diperjualkan nanti ada yang lebih besar di sebelah sana. Nah, coba teman-teman perhatikan cara mereka makan, dan mereka banyak, coba lihat. Mereka di sini terlihat sehat. Mereka akan tumbuh dengan cepat jika senantiasa diberikan makanan. Teman-teman, kita beralih kepada ikan lele yang berukuran lebih besar. Nah, di sini ikan lelenya udah berukuran lebih besar karena umurnya itu kurang lebih 3 bulan. Untuk satu kolam ini terisi kurang lebih 1000 ikan lele. Nah, di sini lihat teman-teman semuanya, di sini lelenya udah berukuran lebih besar. Tandanya udah bisa diperjualbelikan, udah bisa dikonsumsi. Dan untuk kalian-kalian yang di luar sana, teman-teman di luar sana, kalau ingin membeli ikan lele silahkan datang ke tempat kami di Pondok Pesantren An-Nur Samarinda, Jalan Rimbawan RT 8 di Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Silahkan datang ke kami, maka kami akan menghormati Anda. Teman-teman yang berbahagia, nah ini penampakan dari ikan lele yang besar tadi. Nah, coba diangkat mas. Nah, coba teman-teman perhatikan dari tekstur daripada badan ikan lele ini terlihat masih sangat segar. Dan jika dikonsumsi ini mungkin masih enak. Ini sangat enak dikonsumsi, itu masih sangat sehat karena ini baru daripada kolamnya. Jika teman-teman mau berkenan memiliki ikan ini, membeli ikan ini, silahkan datang ke pondok kami. Nanti kami akan sebutkan alamat kami. Oke, selanjutnya mungkin ini sekian daripada kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.